Ini, nih, silakan sini. Rekan-rekan kita bisa, kita ada di Museum Frederberg Yogyakarta. Nah, ini kebetulan meriam zaman dulu waktu itu segede gabang. Ini meluncur meletus tuh. Jadi pentingnya kita ngerti sejarah ya, bahwa kita tahu liku-liku kehidupan perjalanan bangsa dan negara ini kita kayak apa. Jadi itu saja, jas merah, jangan lupakan sejarah. Oke, kita bisa. Nah, ini Museum Frederberg salah satunya. Kita bercerita tentang Pangeran Diponegoro. Ini salah satu sosok waktu itu Pangeran Diponegoro. Jadi tahun sekitar bulan Juli 1825. Jadi 1925 Pangeran Diponegoro. Ya, ini prajurit Pangeran Diponegoro. Sosoknya digambarkan waktu itu adalah seperti itu. Ini ada tombaknya, masih sangat tradisional ya, sangat tradisional. Orang juga nggak terlalu besar-besar amat ya, nggak terlalu tinggi. Mungkin karena masih harus meningkatkan karena penjajahan yang waktu itu, sehingga banyak yang menjadi. Nah, kita lihat ini replika senjatanya ya, sangat sederhana. Itu parang, ada senjata laras panjang yang kecil. Nah, ini sangat-sangat sederhana. Nah, ini adalah keris-keris yang dipakai, keris Kanjeng Kiai Nogosiman. Yaitu keris ini dibuat dan keris berwarna hitam, memiliki look gandiknya berbentuk kepala naga dan terdapat badan naga memanjang mengikuti bilah. Ada tongkat Kanjeng Kiai Cokro, tombak Kanjeng Kiai Rodan, payung besaran Pangeran Diponegoro, ada Bapak Diponegoro dan Bandil. Ini kisah-kisah yang serta senjata yang menyertai dari Pangeran Diponegoro. Di Pangeran Diponegoro adalah ulama besar Jogja waktu itu yang sangat luar biasa, dan sepak terjangnya sungguh menginspirasi banyak orang untuk pergerakan Indonesia dari waktu ke waktu. Ini salah satu tonggak sejarah di Indonesia yang memang patut dicatat dalam sejarah. Jadi waktu pas Pangeran Diponegoro menyusun strategi perlawanan terhadap Belanda di Gua Selarong. Ini gambarannya Gua Selarong pada waktu itu, didampingi oleh para pengikutnya Pangeran Diponegoro sambil menyiapkan strategi serangan kayak apa terhadap pemerintah Belanda waktu itu, sehingga ini bisa menjadi tonggak-tonggak pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal ya. Ini sangat menginspirasi agar kita generasi muda jangan lupa sejarah. Jangan lupa ada ulama besar di Jogja, Pangeran Diponegoro, yang sangat menginspirasi di bangsa kita. Oke, mari kita bisa. Ya, ini kita bisa channel. Kita pengen ke jalan-jalan di Benteng Frederberg, Yogyakarta. Ya, kita kepingin lihat dulu Museum Benteng Frederberg Yogyakarta. Mari kita. Jadi kalau ini yaitu waktu pas Sri Sultan Hamengkubuwono IX memimpin rapat dukungan proklamasi. Jadi di sana memang beritanya bahwa setelah Indonesia merdeka, maka sikap dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan bahwa bagian tidak terpisahkan dari Indonesia. Ini luar biasa dari sikap kebangsawanan, kenegarawanan dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya. Terus berikutnya kita ingin lihat juga di sini penguasaan media massa melalui perebutan percetakan harian sinar matahari. Jadi waktu itu kan memang masih dikuasai sama Belanda ya. Jadi ini percetakannya ini kita harus mau tidak mau untuk menyebarkan berita dan sebagainya kita butuh itu.
Maka ini juga dikuasai oleh rekan-rekan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Terus yang berikutnya ini kisahnya mesin ketik. Ya, coba agak sana dulu. Sambil saya menjelaskan bahwa mesin ketik pada waktu itu zamannya itu sebesar ini, segede gabang untuk ngetik itu aja. Sekarang kita ngetik keyboard tuh bisa langsung papan tutup-tutupi, sangat mudah sekali. Jadi luar biasa revolusi industri dari segede gabang ini menjadi jadi sebesar keyboardnya bisa diganti sekecil ini loh. Bisa banding luar biasanya teman-teman sekalian kita bisa bagaimana perjalanannya dari segede ini sampai hanya segini saja. Dan ini lebih cerdas lagi. Luar biasa. Oke, berikutnya nanti kita di sini ada pas penurunan bendera Hinomaru dan pengibaran bendera merah putih. Ini ada waktu pas kejadian menurunkan bendera Jepang ya, bendera Hinomaru dan mengibarkan bendera Sang Saka merah putih. Ini bisa rekan-rekan lihat peristiwanya. Ini di benteng Frederburg. Jadi ini yang harus rekan-rekan milenial kita semua tahu, bahwa sejarah harus kita ketahui agar kita bisa bersikap, bisa bijaksana ke depan dalam memimpin bangsa dan negara, tidak lepas keluar dari identitas yang memang bahwa kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang besar, penuh dengan perjuangan. Oke, lanjut. Nah ini pengeboman Balai Mataram, gedung RRI. Pada waktu itu memang masih dikuasai sama Belanda ya. Maka kita perlu memerdekakan juga. Banyak itu biasanya kita di sana terlihat kepul asap ya yang sedemikian banyak. Kita bisa nanti perjuangan lah waktu itu, pengeboman yang terjadi di RRI. Lanjut. Nah ini kisah istimewa. Kalau di sini dilihat Ibu Fatmawati Mulyahid penjahit bendera pusaka merah putih. Jadi ini diorama waktu itu bendera merah putih yang dikibarkan di Istana Negara waktu itu kebanyakan itu memang ini duplikatnya, salah satunya adalah cair dari tangan Ibu Proklamator. Ini pantas untuk kita lihat bahwa perjuangan beliau juga ikut peran serta mereka dalam kemerdekaan. Lanjut. Sini mas. Jadi ayo kita ke museum, mana kita banyak tahu pelajaran sejarah, pelajaran kehidupan. Sebenarnya museum adalah perjalanan journey dari kehidupan bangsa Indonesia. Jadi jangan lupa rekan-rekan sekalian, generasi muda, generasi milenial, ayo ke Museum Frederburg, Yogyakarta. Terima kasih. Dan